Semenjak seluloid pertama kali ditemukan pada tahun 1869, plastik itu sudah memberikan pengaruh ke dunia industri. Pengembangan yang terus dilakukan oleh pengusaha juga telah memunculkan tuh berbagai jenis plastik baru yang kemudian ini digunakan untuk lebih banyak produk lagi. Plastik juga punya peran penting untuk militer Amerika pada Perang Dunia Kedua. Bahkan setelah perang berakhir, industri plastik bukan menurun, tapi masih terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga tergantungan muncul dan sulit untuk dihentikan. Bagaimana kemudian semua ini berjalan, seberapa penting plastik di Perang Dunia Kedua, dan bagaimana awalnya kita bisa bergantung nih pada plastik. Kita bakal membahas semua itu di video kali ini. Oke. Sebagai material, plastik itu punya banyak keunggulan. Mulai dari yang pertama nih, plastik itu memiliki sifat tahan lama. Kedua, dia juga tahan panas. Lalu plastik juga mudah dibentuk seperti apapun yang kita pengenin. Bisa diberi warna juga, terus ringan, dan yang paling penting harganya itu murah. Semua keunggulan ini membuat plastik mulai ini menjadi pilihan sebagai bahan baku dari berbagai macam produk, termasuk produk militer. Perang Dunia Kedua telah menunjukkan bahwa kekuatan industri memiliki peran penting untuk keberhasilan militer. Karenanya terjadi perluasan industri secara besar-besaran di Amerika pada waktu itu karena mereka berpikiran tuh bahwa sumber daya alam yang langka yang sebelumnya sering mereka gunakan perlu nih untuk tetap dilestarikan. Sehingga penggunaan bahan sintetis seperti plastik menjadi pilihan prioritas untuk memenuhi kebutuhan militer. Ada beberapa jenis plastik yang digunakan dengan tujuan yang berbeda-beda pastinya. Sebut aja kayak nilon sebagai pengganti bahan sutra, ini digunakan untuk membuat parasut, tali, pelapis helm, bahkan juga jaket tentara tuh. Lalu ada plexiglass sebagai pengganti kaca untuk jendela pesawat. Backlight juga masih digunakan sebagai pengganti metal pada beberapa peralatan militer dan untuk melapisi pesawat tempur. Plastik-plastik jenis lainnya juga masih digunakan, entah itu untuk membuat radio, peralatan medis, bahkan juga komponen-komponen pada kendaraan tempur, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipastikan dengan tepat berapa jumlah plastik yang digunakan oleh Amerika pada Perang Dunia Kedua ini, karena memang tidak ada tuh catatan dokumentasinya. Tapi sebuah artikel di majalah Time memperkirakan bahwa produksi plastik di Amerika ketika Perang Dunia Kedua itu meningkat sekitar 300%. Namun meski mengalami peningkatan, banyaknya penggunaan plastik untuk militer sudah menyebabkan kelangkaan bagi masyarakat. Dari sini sebenarnya sangat menunjukkan ya betapa plastik itu sangat amat berguna bagi militer Amerika dalam memenuhi logistiknya. Dan yang paling penting, betapa plastik itu sangat dapat memenuhi kebutuhan industri sehingga digunakan sebagai bahan dari banyak macam produk. Nah, lalu nih, setelah perang usai, apakah berarti kemudian produksi plastik akan menurun? Nah, jawabannya enggak. Terjadinya Perang Dunia Kedua menyebabkan lonjakan produksi plastik, dan ini emang diikuti oleh penambahan jumlah pabrik. Selama perang juga banyak inovasi-inovasi produk baru yang muncul untuk memenuhi kebutuhan militer. Ketika perang usai, maka jumlah produksi akan menurun sehingga dengan jumlah pabrik yang ada, dengan inovasi dan pengetahuan yang telah didapatkan selama perang, maka perusahaan perlu nih untuk merambah pasar lainnya. Dan masuklah mereka ke kebutuhan masyarakat. Pengetahuan yang didapatkan ketika perang itu digunakan untuk memunculkan berbagai jenis produk baru dari bahan plastik. Hal ini juga didukung dengan kondisi yang lagi bagus di Amerika pada waktu itu, di mana bisnis itu lagi booming. Ekonomi sedang menguat dan banyak orang memiliki uang untuk di-spending. Hal-hal ini menyebabkan plastik sangat mudah diterima oleh masyarakat dan mengalahkan bahan tradisional di pasaran. Masyarakat lebih memilih plastik untuk menggantikan baja di mobil, menggantikan kayu untuk furniture, dan menggantikan kertas dan gelas untuk packaging. Pada masa ini juga muncul nih kebiasaan penggunaan plastik single use. Buat kalian yang mungkin belum tahu ya, istilah single use ini kan digunakan ya untuk plastik yang hanya digunakan satu kali lalu dibuang. Sama seperti yang bisa kita temuin sekarang di bungkus makanan dan minuman, di mana bungkus yang terbuat dari plastik akan dibuang setelah digunakan hanya satu kali aja. Hal ini memberikan kemudahan ya bagi konsumen, karena mereka nggak perlu tuh untuk mencuci atau mengembalikan bungkus makanan seperti yang mereka lakukan sebelumnya ketika menggunakan botol kaca. Mereka juga beranggapan bahwa ini itu akan lebih baik nih untuk lingkungan, karena dengan begini akan berkurang juga pohon-pohon yang akan ditebang karena penggunaan bungkus kertas.
Hasilnya, penggunaan plastik meningkat. Pada tahun 1950 saja, plastik telah diproduksi sebanyak 2 juta ton, dan jumlah ini terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Setelah bertahun-tahun berada dalam kelangkaan plastik di masa perang, orang-orang mulai ngerasain kemudahan dan gaya hidup mewah yang diberikan oleh plastik. Dan mereka semakin bergantung pada material ini, tanpa mereka menyadari bahwa ternyata ini adalah awal dari bahaya besar yang akan ditimbulkan oleh plastik.